padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi. Seperti Pancasila, inilah dasar yang mengikat kita semua. Bangga dengan kebinekaan, kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 FM, Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Dua
RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat budaya cerita rakyat ya, ini dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah ini pasti berbeda-beda. Dan hari ini kita akan bersama-sama ya, akan berbincang-bincang mengenai apa sih itu ya cerita rakyat, yang dimana cerita itu apakah mampu dengan kehidupan sekarang ini bisa menjadi sebuah pegangan untuk bisa melestarikan kekayaan leluhur kita, khususnya di daerah Sulawesi Selatan. Dan pagi ini sahabat budaya sudah hadir di studio kami, narasumber kami, sahabat baik kami. Saya sapa dulu beliau pagi hari ini ya, Pak Mulyadi selaku Sekretaris Himpunan Pelestari Bahasa Daerah Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Aku enaknya manggil apa nih? Panggil kakak saja. Panggil kakak aja, iya, sebagai teman. Iya, Kakak Mulyadi sebelumnya terima kasih banyak ya sudah hadir di Pro 4 RRI Makassar ini. Oke, sama-sama Kak. Terima kasih juga sudah mengundang kami. Aku tahu ini kegiatannya padat sekali ya. Tapi terima kasih, boleh semangat pagi dulu sudah. Semangat pagi, semangat. Di Pro 4 RRI Makassar. Rumahnya jauh dari RRI Makassar? Dia akan dekat kalau saya pulang dari RRI dan agak sedikit jauh kalau dari rumah ke RRI. Oh, gitu. Karena harus putar dulu. Putar dulu. Oke. Iya. Sahabat budaya kayaknya Kakak Mulyadi ini kayaknya ini ya, maksudnya kayak tipikal pelawak atau gimana nih? Suka melawak. Lucu. Perawat sih, tapi jadi meleset sedikit jadi pelawak. Oke. Nah ini kan kakak mohon izin kalau kita berbicara mengenai cerita ya. Iya Kak. Apalagi kalau misalnya mengenai cerita rakyat itu kan dari kecil itu kan mungkin masih ingat ya. Iya. Ketika kita tidur orang tua kan selalu menceritakan tentang kisah-kisah yang sebenarnya itu kisah-kisah itu adalah mungkin pesan-pesan ya. Oke. Berupa pesan-pesan yang suatu saat kelak ya, ketika anak ini dia dewasa, dia akan menjadi sebuah sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi lingkungan di sekitar. Harapannya orang tua-tua dulu begitu kakak ya dalam cerita-cerita. Nah sekarang bagaimana cerita rakyat apa sih sebenarnya yang menarik sebagai pembelajaran di kehidupan sosial kita sekarang ini dengan begitu banyak kompleksitas di dalamnya? Baik. Cerita rakyat. Jadi sebelumnya saya kotak-kotakan dulu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang cerita rakyat itu sangat luas, banyak. Jadi ada hikayat. Hikayat itu adalah cerita rakyat yang fokusnya pada tokoh tertentu sentralnya. Kemudian ada dongeng yang mungkin dongeng itu adalah karya pasti fiksi dan sebagainya. Tapi pada berarti beda ya, kayak hikayat sama dongeng ini beda ya? Ada persamaan. Ada persamaan. Ada. Misalkan bisa jadi hikayat itu akan menjadi sebuah dongeng kalau tapi
kayak tadi tuh tokoh sentralnya. Misalkan kalau ini akan saya sampaikan, kalau saya ditanya cerita rakyat yang mana sebenarnya, itu menurut saya Kajolali Dong. Kajolali tetangga sebenarnya. Kajolali Dong atau bahkan apa namanya, kalau Kajolali Dong ini menjadi sebuah tokoh masyarakat Bugis pada khususnya. Banyak sekali pesan-pesan moral yang harus kita petik hingga saat ini. Jadi kalau bicara tentang cerita rakyat kan itu adalah cerita yang berkembang di masyarakat. Jadi belum bisa dikatakan cerita rakyat kalau belum berkembang. Dia akan menjadi dongeng kalau belum berkembang. Mungkin awalnya jadi dongeng misalkan Saweri Gading berkembang di masyarakat, atau kemudian ada manusia berkulit udang, laupe, banyak sekali cerita-cerita rakyat yang berkembang di masyarakat. Nenek Pakande ini yang paling ngetren ini sampai saat ini. Nenek Pakande ini, entah yang merilis itu yang pertama kali kok bisa berhasil menokohkan ini Nenek Pakande, tapi kan tokoh itu kan fiktif, nggak ada, ya kan. Tapi kalau kita bicara tentang Kajolali Dong, tokoh itu kan ada. Betul. Tapi ada cerita tokoh Kajolali Dong ini adalah namanya gelarnya banyak sekali, nama-namanya banyak sekali. Ada bilang Lamelong, bahkan ada yang mengatakan bahwa itu adalah Abu Nawas, Bugis, Abu Nawas. Pernah dengar Abu Nawas? Kalau kita cerita Abu Nawas kan di Timur Tengah, tapi ternyata di Sulawesi Selatan itu ada Abu Nawas. Nah, karena kecerdikannya tapi diolah menjadi sebuah cerita-cerita yang sifatnya lucu, sifatnya lucu. Jadi itu cerita rakyat. Kalau saya itu suka sekali cerita-cerita tentang Kajolali Dong atau Lamelong. Akrabnya sama Lamelong. Oke, berarti tetap ini ya, melestarikan gitu ya. Iya, itu sebenarnya tugas kita untuk melestarikan. Jadi begini, saya ditanya, "Kau ini profesimu apa?" "Ya perawat." Apa yang kerawat? Manusia dengan cerita-cerita itu. Gitu. Manusia dengan cerita-cerita rakyat dan sebagainya. Manusia orang yang sakit, tapi kalau cerita juga sudah sakit, kita harus juga merawat cerita. Nah, kita ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang Sulawesi Selatan itu bukan lebih dari sekedar cerita rakyatnya. Cerita rakyat itu fleksibel. Dia akan menjadi sebuah hiburan ketika kita pertunjukan. Akan menjadi pesan ketika kita ceritakan. Jadi hiburan akan menjadi dipertontonkan dan sebagainya. Jadi fleksibel sekali ini cerita. Jadi cerita apapun itu, kalau saat ini ada istilah cocok logi, dicocok logikan lagi sajalah. Dicocok logikan pasti masuk. Dan benar masuk. Oke. Contoh Pak Richard, Nenek Pakande. Nenek Pakande sentralnya adalah tokoh nenek-nenek yang jahat yang suka makan ini, bahasanya siluman pemakan anak. Itu kan yang berkembang. Padahal sisi positifnya adalah antagonisnya. Antagonisnya itu siapa? Lawannya Nenek Pakande, Labedu misalkan dalam cerita itu. Dia melawan. Nah, itunya yang diambil. Tapi Nenek Pakandenya yang ditokohkan, tapi cerita itu tidak akan menarik kalau Labedunya yang diangkat. Betul. Labedunya akan menjadi hook sebenarnya. Kalau dijadikan judul itu Labedu, tidak akan menarik. Tapi kalau Nenek Pakande, jadi Nenek Pakande itu adalah pemeran utamanya, antagonisnya adalah Labedu ini yang melawan siapa lah namanya? Nenek Pakande tersebut. Nah, kemudian apakah ada pesan-pesan utama atau tradisi lisan yang ingin disampaikan untuk kita semua sehubungan dengan cerita-cerita rakyat tersebut? Ya, Kakak Tabe. Banyak sekali Kak, terutama di Kajolali Dong itu pesan-pesan. Kan banyak itu dalam setiap ceritanya ada kutipan kata yang bermakna atau pesan. Karena kan Kajolali Dong itu adalah penasehat kerajaan. Kenapa diambil? Karena dia kecerdasannya, kecerdikannya. Cerdik. Jadi cerdas, cerdik meleset sedikit dia akan menjadi licik gitu lah. Tapi dia tidak ke situ. Dia cerdik karena memecahkan sebuah masalah, dan sebagainya. Banyak kutipan-kutipan kata-kata. Salah satunya adalah
Solamati Pak Gangkana anu tipue tepajari pinra akan rusak sesuatu hal yang sudah bagus tapi masih di racing masih diperbaiki masih diapa dan sebagainya. Banyak atau ceritanya yang paling saya suka itu adalah ketika seorang raja bertanya kepada Kajau Lalidong, Kajau Lalidong, apakah yang paling kuat di bumi ini? Kajau Lalidong tidak menjawab langsung itu. Dia tidak langsung jawab, yang paling kuat itu adalah Hulk, Superman, enggak. Dia cuma mengambil satu lidi kemudian memberikan kepada raja. Tabe pong. Kita patah itu satu lidi. Dia buat tak patah. Ya kasih lagi 2. Tak patah. Akhirnya raja heran, dikasih 1, 2, 3 patah. Ditanya raja, apa maksudnya ini? Disitulah kecerdasan Kajau Lalidong. Apa dia bilang? Kalau satu lidi pasti akan patah. Sekarang saya kasih 10 lidi. Silakan patahkan raja. Susah. Artinya apa? Pemersatuan. Yang paling kuat di bumi ini itu adalah persatuan. Jadi itu yang membuat saya menarik dengan Kajau Lalidong dalam Melong ini. Belum lagi kalau cerita-cerita jenaka-jenakanya. Itu kan karya sastra itu yang ini. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa itu ini. Tapi kakak ini serius ya, saya baru tahu bahwa ternyata Kajau Lalidong itu ini. Saya pikir maksudnya itu cuma sekedar nama jalan saja, tapi ternyata tokoh. Ada tokoh. Hari ini saya baru tahu loh. Alhamdulillah. Artinya saya sudah menyampaikan cerita-cerita. Hari ini saya baru tahu ternyata Kajau Lalidong itu ada sebuah tokoh dulu ya di Sulawesi Selatan gitu yang sangat tokoh besar ya. Iya, Kajau Lalidong. Jadi itu gelar. Kalau ada seorang nama-nama orang dulu ada di depannya namanya Kajau, berarti bukan orang biasa itu. Bukan seorang raja tapi dia penasehat kerajaan. Kajau ya. Kajau. Itu apa? Kajau dari Kajau itu adalah orang tua. Tapi dari secara umumnya itu adalah orang yang dituakan, orang yang dihargai, orang yang dihormati. Makanya dialah penasehat. Ada nama Kajau. Kajau. Gitu ya? Bukan berarti Kajau tua umurnya, tetapi dewasa pemikirannya, cerdas pemikirannya. Jadi kalau ada Kajau ini, kalau hari ini saya dikatakan Kajau Mulyadi, saya akan sangat bangga itu. Tapi tidak semudah itu. Jadi Kajau itu gelar seorang yang kecerdasannya luar biasa. Kan lain lagi kalau gelar bangsawan. Banyak orang bangsawan, orang kaya, tapi kan belum tentu cerdas. Betul. Ya kan. Kajau Lalidong itu dari kisahnya dia adalah seorang pengembala, orang ini. Tapi yang nantilah cerita, ada segmen berikutnya saya akan cerita. Nah, kemudian apa saja nilai-nilai yang bisa diberikan dalam cerita-cerita rakyat tersebut ini, kakak? Nilai-nilai itu sebenarnya begini. Makanya saya katakan bahwa cerita rakyat itu fleksibel. Dia akan berfungsi sebagaimana dimensi di mana dia berada, di mana dia diceritakan. Artinya maksudnya dia bisa menyesuaikan waktu dan kondisi ya. Persoalan sosial politik misalkan. Ada di sana. Ada juga cerita rakyat yang membahas ketika mendamaikan misalkan Kajau Lalidong ada sebuah pertikaian dia damaikan, dia ada di situ. Kemudian ada permasalahan yang rakyat yang dia pecahkan dengan remeh-temeh gitu loh. Belum lagi ada cerita-cerita yang misalkan kita ada namanya Nenek Malomo. Nenek Malomo juga ini adalah seorang Kajau. Nenek Malomo itu Sidrap. Dia ada juga salah satu penasehat kerajaan. Berarti kisah ini dari Sidrap ya? Kajau Lalidong tadi itu dari Bone. Kajau Nenek Malomo ini kisah dari Sidendreng. Jadi semua hikayat-hikayat sebenarnya. Jadi tokoh-tokoh ini yang sangat menurut saya populer sekali di otak saya. Kalau Nenek Malomo ini karakternya dia sangat adil. Bayangkan di akhir ceritanya dia harus menghukum anaknya sendiri. Karena melanggar ya kan gitu. Premisnya gitu Pak. Dia menghukum. Jadi keadilan. Dia ditegakkan, tidak pandang bulu. Ini ya, anakku harus dihukum dong. Ada di situ. Belum lagi kalau cerita-cerita yang ini. Kalau cerita rakyat yang berkembang ada namanya Hujan Ringgi. Ini bukan hikayat karena tokohnya di situ di situ nggak ada tokoh tertentu yang dimaksud. Misalkan cerita Hujan Ringgi. Hujan Ringgi itu ada seorang penasehat kerajaan yang rakus. Itu tadi saya bilang Pak, cerdas, cerdik, meleset sedikit dia akan licik. Nah, penasehat kerajaan ini licik.
Jadi tidak semua pada saat kerajaan tapi dalam sebuah cerita ini ya. Iya. Dia yang licik, dia mau sekali kaya, dia bisiklah rajanya, raja, ayo kalau mau negeri ini kaya raya semua, berdoalah kepada Tuhan untuk mendatangkan hujan ringgi. Orang dulu kan hujan ringgi istilahnya. Belum ada rupiah kali ya. Mendatangkan hujan ringgi, ya berdoalah. Ternyata hujan ringgi betul. Jadi orang kan bayangkan kalau di zaman sekarang itu hujan ringgi sudah ada. Maksudnya hujan rupiah lah. Sekarang sudah terjadi. Konten kreator, afiliat, maksudnya banyak sekali, gampang sekali dapat uang. Bayangkan kalau semua orang di cerita itu semua orang kaya raya yang akan menjadi kaya semua. Akhirnya dari kekayaan setiap masyarakat tidak ada lagi yang mau jual sayur, tidak ada lagi yang mau jual ikan, tidak ada. Terjadilah apa? Ya, mau makan apa? Makan ringgi? Tidak bisa kan? Jadi tidak, ngapain saya jual sayur? Saya sudah kaya. Ngapain saya berkebun? Saya sudah kaya. Ngapain saya menangkap ikan jadi nelayan? Saya sudah kaya. Akhirnya apa? Itu maksudnya tidak usah saya simpulkan, pasti sudah paham. Jadi bayangkan kalau Indonesia ini siapa yang akan menegakkan harmonisasi kehidupan kalau tidak ada orang miskin? Begitupun juga orang kaya. Dalam cerita tersebut kita maksudnya meskipun masih banyak yang miskin, kita perlu hati-hati dalam persoalan itu. Jangan sampai kita kaya semua. Berarti ada keseimbangan di dalamnya. Iya, betul, keseimbangan. Ya, harmonisasi. Iya, kakak kita jenak dulu ya, sahabat budaya. Kita akan kembali sesaat lagi ya. Nah, ini yang tadi kakak Mulyadi bilang pesan Nenek Malomo. Ini kita simak dulu ini. Saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana. Mozaik Budaya. Ada temakiana temakiapo yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nenek Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Mozaik Budaya. Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali." Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat budaya, ternyata cerita tradisional peninggalan leluhur kita ya di masa lampau itu ternyata bisa menjadi sebuah kekuatan budaya sehingga akhirnya itu bisa kita pakai untuk kehidupan kita sekarang dan sampai kapanpun. Tadi Kakak Mulyadi bilang bahwa dia tuh kalau istilahnya anak sekarang tuh up to date ya. Jadi dia bisa menyesuaikan diri. Jadi seperti kayak air ya, air kalau misalnya kita masukkan air ke dalam gelas bentuk segitiga, maka dia akan seperti segitiga. Ketika misalnya kita bentuk gelasnya memanjang, maka dia juga akan
bentuknya akan menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Nah, Kakak kemudian bagaimana perkembangan cerita-cerita rakyat saat ini di kehidupan masyarakat kita sehari-hari ataupun di keluarga? Ya ini yang sebenarnya perkembangan cerita sekarang ya. Pasti kalau kita bicara seni dan budaya pasti ada sedikit pergeseran, entah itu sedikit atau banyak. Begitupun dengan cerita-cerita. Banyak juga yang tidak sampai ke sana. Dulu waktu saya sekolah di zaman-zaman saya, sekarang kan umur saya 36 tahun kurang lebih 36 tahun. Jadi di 90-an saya SD, itu sebelum kami memulai pembelajaran, setelah mengaji itu sekolah Islam di Muhammadiyah. Setelah mengaji, guru itu selalu bercerita dulu sebelum memulai cerita. Jadi salah satu ini entah itu kisah-kisah Nabi kan beda lagi, tapi lebih cerita kisah-kisah Nabi atau dongeng yang sifatnya cerita rakyat, hikayat dia sampaikan, dia ceritakan. Ya, kita sebagai pendengar meskipun tidak ini kan yang kita dengar ternyata itu seperti sebuah fisik itu cerita masuk di telinga. Meskipun kita tidak paham tapi ternyata dia tinggal, dia akan diingat. Diingat bila oh iya pernah cerita anuku di sini, mamaku di sini, guruku pernah dia cerita. Tiba-tiba diingat. Seperti begitu. Akhirnya meskipun ingatan itu tidak terlalu. Nah, kalau sekarang itu alhamdulillah ya saya lihat guru-guru para pendidik itu mulai gencar-gencarnya untuk menyampaikan sebuah cerita. Terbukti beberapa tahun terakhir ini di sebelum efisiensi barangkali Balai Bahasa itu mengadakan lomba bercerita. Dinas Perpustakaan Kota Makassar, artinya peran pemerintah ini luar biasa. Ya, dari pasti ini dari Balai Bahasa Sulawesi Selatan itu melakukan kegiatan ini. Belum lagi ini kita RRI yang sengaja untuk mengundang narasumber untuk mengupdate terkait masalah cerita rakyat. Kalau perkembangan di zaman sekarang sih kita dihalangi oleh beberapa platform. Jarang saya mencari anak muda yang begitu bikin konten tentang cerita rakyat. Oke, itu belum ada. Masih kurang. Saya pernah membuat konten itu. Tapi tidak ada penontonnya, Kak. Sabar. Giliran saya bikin konten-konten yang jenaka, yang lain-lain yang bukan bersifatnya malah naik trending. Giliran bikin cerita tidak naik. Kalau di-combine? Apa? Digabung? Itu ide. Saya akan terima. Saya akan berusaha untuk mengkombainkan. Terima kasih idenya. Berarti digabung ya. Iya, karena konten saya kan edukasi tentang kesehatan. Betul. Campur dengan pendidikan kesehatan. Iya, tadi sebelum ini aku sempat intip-intip. Iya. Tapi kalau saya nanti akan berusaha untuk cerita rakyat, saya akan coba. Oke. Baik terkait masalah kesehatan tradisional kan apa dan sebagainya kan itu bisa masuk. Kalau sekarang sih kita masalah tak di situ. Velocity lah apa dan sebagainya. Kita dihalangi oleh itu. Bisa loh itu digabungkan. Tapi kulturnya gimana? Ya, itu dia. Saya harus pulang menulis skrip terkait masalah itu. ini dipancing lagi ya, betul. Saya masuk di akal itu. Oke. Iya. Nah, bagaimana kemudian cerita-cerita ini, cara kita untuk menjaga cerita-cerita rakyat ini dia tetap ada, apalagi dengan anak-anak kita ya, teman-teman kita yang muda kan mereka look up-nya tuh, cerita look up. Maksudnya mereka lebih ke tetangga sebelah kita di luar sana gitu, yang ternyata mereka lebih apakah kalau misalnya dari sebenarnya kan cerita kan sama ya, tapi apakah mungkin dari kemasannya atau mungkin dari idenya ini yang sehingga akhirnya bagaimana cerita ini dia tetap kita bisa menjaga cerita ini supaya selalu ada dalam kehidupan kita, keluar dari rumah dan kembali ke rumah cerita itu tetap menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Salah satunya adalah kita ini sebenarnya. Saya sebenarnya dari awal memang bagaimana caranya membuat sesuatu hal yang sifat misalkan ini. Kalau kita bicara tentang Gen Z sekarang, ya kita bicara dengan beberapa platform sosial media. Mereka nongkrongnya di situ. Nah, bagaimana cerita-cerita ini bisa sampai ke sana? Ya,
Alhamdulillah sekarang saya sih tidak pesimis. Banyak juga konten kreator yang menyampaikan ini adalah sebagainya. Cuma masalahnya adalah gensinya yang generasi-generasi ini yang tidak jeli itu untuk nonton konten-konten seperti itu untuk menjaga. Kalau peran kita sebagai ini kalau saya selalu menyampaikan cerita-cerita kepada anak saya. Bukan karena saya pendongeng apa dan sebagainya, tetapi orang tua itu khasnya selalu bicara dulu itu. Dulu itu. Kalau ada itu ciri-ciri orang tua itu selalu membandingkan perihal yang masa lalu. Nah, jangki begitu. Dulu toh, masuk nih cerita. Dulu toh, ini yang hilang juga sebenarnya. Bukan yang hilang, bergeser. Tidak semua. Saya pun mungkin pelaku yang menggeserkan, tetapi saya cepat sadar untuk bagaimana membudidayakan cerita ini. Sekarang peran pemerintah alhamdulillah luar biasa di tahun 2024, 2003, 2022 alhamdulillah luar biasa. Nah, kalau kita sebagai ini saya lihat ini Kak, karena kemarin saya nongkrong dengan beberapa senior di seniman. Mereka itu rindu panggung. Rindu panggung. Iya. Mereka itu rindu panggung bagaimana panggung teater ya, panggung teater, bukan panggung-panggung ini, panggung teater. Sekarang kan sudah ini ya, sudah bergeser. Bergeser betul. Kapan terakhir kali kita nonton teater? Teater yang kayaknya sebelum Covid. Kan? Sebelum Covid. Setelah itu mulai ini dan sebagainya. Itu pun sebelum Covid ya sudah mulai ada pergeseran. Banyak kesenian-kesenian sifatnya sudah. Nontonnya pun di depan sini. Iya. Betul. Pertunjukan-pertunjukan yang teater-teater rakyat. Teater-teater rakyat itu rata-rata cerita rata-rata pertunjukan itu diangkat dari cerita rakyat. Ya, cerita rakyat, dan saya pikir kita harus memikirkan ini. Kita harus mencoba untuk melatih mereka generasi-generasi audiovisual. Maksudnya audiovisual ya bikin pertunjukan lah semacam ini cerita-cerita. Kemarin kami berdiskusi dengan salah satu tokoh teater di Kota Makassar. Dia mulai menulis cerita tentang Ila Galigo. Tapi versi dongeng yang ingin dipertunjukkan. Kemudian Putri Tandang Pali, Nenek Pakande. Banyak sebenarnya. Banyak sekali Kak. Banyak sekali cerita-cerita. Saya pun pengetahuanku sangat sedikit tentang cerita rakyat. Maksudnya perpustakaan ceritaku pun masih sedikit. Nah, mereka-mereka ini si orang-orang yang senang pertunjukan, dia pasti dia mengolah data itu. Dengan begitu dia mendapatkan cerita. Nah, dialah yang akan menyampaikan ke kita. Saya rata-rata juga dapat cerita-cerita rakyat itu dari menonton pertunjukan. Kok ada cerita begini? Akhirnya kita akan terangsang untuk mencari tahu. Dibacalah artikelnya, dibacalah ini dan sebagainya. Oh iya betul. Yang dipertunjukkan tadi itu ternyata betul-betul cerita rakyat. Nah, dari cerita-cerita ini semua sebenarnya kita bisa menemukannya di mana? Ya, salah satunya adalah saya. Jujur, beberapa cerita saya temukan di YouTube. Pertanyaannya kenapa bisa saya ke YouTube ke sana kalau saya tidak cari? Ya, dari pertunjukan, dari orang cerita, dari orang tua bilang dulu itu misalkan meskipun karena bapak saya ini suka cerita, bilang dia pesan saja disampaikan, bilang ada dibilang Kajau Lalido, dia menyampaikan pesan seperti ini. Itu waktu masih SD. Saat besar saya bacalah jalan itu Kajau Lalido. Oh ini cerita. Ada tidak? Saya carilah. Jadi gitu lah toh. Jadi berarti ini masalahnya adalah butuh dirangsang untuk minimal hook yang disampaikan. Nenek Malomo. Setelah saya menjadi pendongeng, kadang-kadang saya dipanggil juri. Ini kan peserta banyak. Masing-masing peserta beda ceritanya. Dari begitu saya juga terangsang untuk mencari tahu siapa yang cerita tadi. Kalau saya pribadi mendapatkan banyak cerita itu lewat mendengar dan menonton. Berarti salah satunya lewat kompetisi. Satu kompetisi panggung, kemudian membaca di perpustakaan. Minimal ya kalau masuk di perpustakaan
pajang lah itu. Kalau misalkan Tapi masih ada kah? di toko buku, Iya. misalkan ada di toko buku, masuk di toko buku itu. Minimal toko buku itu kalau misalkan ada buku dijual di situ tentang cerita rakyat, pasanglah poster-posternya besar. Dengan begitu kita akan mencari tahu. Kan tidak bisa dipaksa orang itu bilang, "Weh, harus kau baca ini, harus." Enggak. Informasi itu banyak, minimal kasih judul lah. Iya. Oke. Berarti ini juga sudah termasuk ini ya, apa nama tantangan dan kemudian solusinya dalam menjaga cerita rakyat ini di era modern saat ini? Tawaran solusi. Tantangan dan sekaligus juga solusinya. Apakah ini juga sudah menjadi bagian dari yang tadi Tentu. Kakak sampaikan ini? Tentu, karena saya pribadi mendapatkan informasi dari hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti itu, papasan misalkan. Papasan atau hanya judul buku atau minimal jalan. Kan sudah ada tuh yang terbitkan buku nama-nama jalan, sejarah-sejarah jalan. Oh iya, itu kan juga, Cendrawasih juga udah berubah ya jadi apa? Risaju apa? Daeng Risaju apa? Iya kan, nama-nama Cendrawasih, tokoh iya. semua kan. Oke. Iya. Nah, kalau saya pribadi sisa kita merangsang bahwa cari tahulah nama-nama jalan itu. Cari tahu apa maksudnya, apa sejarahnya. Kembali lagi ke literasi. Jadi solusi yang saya tawarkan adalah kembangkan ini penutur. Tapi kan yang tutur-tutur ini kan sudah pada ini. Apakah masih adakah? Literasi. Jadi penutur bukan cuma penutur, Mas. Kita tidak mentok di situ. Literasi. Ya. Penutur misalkan ya, saya sekarang menutur cerita. Oke, taruhlah kakak salah satunya. Oke. Iya. Orang tua kita di rumah penutur. Saya misalkan, saya tahu nenek mertua nenek saya di kampung. Betul. Saya tahu orang tua kita yang masih hidup sebenarnya Iya. kan mereka juga ini. dari segi pendidikan kita sudah tahu bahwa tidaklah. Cobalah lakukan pendekatan. Kalau saya mungkin karena saya pendongeng jadi saya cari tahu. Nek, kenapa bisa ini kampung namanya Kampung Dao? Oh iya, karena dulu di sini itu banyak pohon yang namanya dao. Selesai. Dapat cerita. Iya. Kan gitu. Di Kampung Dao telusuri siapa tokoh sebenarnya ini yang kasih nama. Pasti ada orang berpengaruh di situ. Di tokoh berpengaruh di zaman dulu ya sudah pasti dipandang. Dipandang berpengaruh dan pasti punya kelebihan. Turunannya ya, pasti itu ada turunannya Pasti juga. ada ceritanya. Iya. Minimal dari situ. Nama-nama kampung, nama-nama semua jalan. Kayak misalkan kampungku saya, ada kampungku namanya Desa Jakang. Di mana itu? Di Baru. Oh. Saya tanya lah ke Bapak, Pak, kenapa bisa Jakang ini? Wah, Jakang itu asal kata daripada Jaka. Loh, apa hubungannya kampung ini dengan Jaka? Dulu pasti ada itu. Dulu cerita lagi story. Dulu itu ada seorang putri yang lewat, jatuh sisirnya. Jaka itu sisir. Jatuh sisirnya. Ya, itu premisnya itu oke. Berarti Jaka itu sisir Jaka, dalam bahasa sisir. Bugis. Iya. Jadi sebenarnya penutur anak muda harus aktif bertanya. Ya, aktif bertanya. Apalagi ya sebenarnya menjadi salah satunya itu adalah program-program pemerintah yang membuat kompetisi untuk lomba kepada anak SD, TK, SMA kalau bisa. Pasti itu kan. Berarti ini apa namanya? Pemerintah juga harus ini ya, harus melek ya, melihat ya. Itu Yang yang tadi kan kakak itu bilang. pokoknya. Oke, yang tadi Jadi kakak kalau bilang bahwa pemerintah berniat, mereka butuh panggung, bikin kompetisi. Betul. RRI juga pernah bikin ini, bikin storytelling kalau saya nggak salah kalau bukan 2020, setiap tahun itu kita selalu bikin. ada kan Kak? Ada kan Oke, Kak? nanti undang ya. Siap. Ada kan, maksudnya penting sekali tuh Kak. Kalau ditanya pemerintah tidak harus melek, ya sudah pasti. Kuncinya di situ. Apakah saat ini Kita rakyat kita ikuti saja. Jangan halang-halangi orang berkreasi, jangan ini. Dibantulah untuk itu. Pun kalau ada pertunjukan itu ternyata miss daripada persoalan sejarah, miss daripada soal cerita, tegur. Berikan pendidikan. Yang jadi masalah adalah jangan sampai ya, maksudnya
tegur, oh tidak sesuai dengan ini, tidak sesuai dengan penelitian pada sebagainya, tegur, kasih masukan. Itu kan pendidikan buat kita. Berarti masih relevan sampai saat ini ya? Sangat relevan. Tadi saya katakan bahwa cerita rakyat itu akan selalu berada pada di mana dia diceritakan, di mana dia dipertunjukkan. Kalau dia menjadi sebuah pertunjukan, dia akan menjadi drama, teater, apa dan sebagainya. Kalau dia menjadi sebuah sastra lisan, entah itu disampaikan atau lewat buku, dijadikan sebuah media cetak dan sebagainya. Nah, di kampung kamu sebenarnya kan masih banyak ya penutur-penutur cerita-cerita rakyat ya. Alhamdulillah, Kak, penulis banyak. Penulis banyak Dan banyak yang menulis. Cuma memang masalah tak kita literasi. Oke, literasi. Masalah tak kita literasi bagaimana kita tugasnya, PR-nya kita adalah bagaimana merangsang dia untuk membaca buku. Alhamdulillah sekarang saya pantau selaku penutur, selaku aktivis pendongeng. Pemerintah ya lumayan lah untuk mengumpulkan para penulis, dikompetisikan, bikin dan sebagainya. Itu salah satu bagian daripada usahanya, alhamdulillah. Tetapi ya kembali lagi, siapakan menjadi pembacanya, siapakan yang menjadi pendengarnya. Berarti dia sampai kapanpun tetap relevan ya? Iya, Kak. Kalau saya sih tulis alhamdulillah banyak ya penulis. Sekarang bagaimana itu cerita itu dipertunjukkan. Sebenarnya saya sih sangat berharap banyak diperbanyak pertunjukan teater terkait masalah cerita rakyat dan sebagainya. Karena jangan sampai kita bukan pesimis bahwa masyarakat itu malas membaca buku-buku cerita rakyat. Memang kan faktanya kan ada. Fakta ada ya? Saya tidak tahu. Maksudnya malas membaca. Oke lah, malas membaca lah toh. Coba kita lakukan, kita jadikan itu buku itu kita translate menjadi sebuah pertunjukan yang bisa, lucu, humoris, betul. yang cocok dengan ini. Apalagi sekarang kan kita IT kita kan sangat hebat ya. Betul. Kita gandeng itu. Iya, konten apa dan sebagainya. Saya sangat bersyukur banyak sekali orang-orang yang kita bicara bahasa ini Kak tuh, karena Himpunan Pelestari Bahasa Daerah sangat senang melihat konten-konten berbahasa Bugis. Meskipun tidak lucu tapi ketawa. Saya lucu deh ada, karena banyak jokes Bugis orang dulu mulai mencuak menjadi sebuah konten. Mudah-mudahan itu berkembang apa dan sebagainya. Tapi bukan sekedar dinonton hanya untuk ketawa saja, tapi bagaimana itu dimaknai bahwa ini ada pesan moralnya. Nah, di awal tadi yang saya sampaikan bahwa mungkin belum banyak ya, karena kalau misalnya konten itu kan biasa kan spontan ya. Artinya maksudnya kalau kita mengangkat sebuah kita pengen membuat sebuah konten dengan cerita-cerita rakyat, itu kan harus dengan kostum, dengan apa segala macam. Sementara kalau yang sekarang kan dia spontan. Apakah itu yang menjadi tantangan juga sehingga akhirnya untuk membuat sebuah konten cerita daerah ini begitu berat kah? Kalau menurut saya kalau konten-konten ini enggak perlu. Mendongeng saja, saya belum ke konten ya. Lomba mendongeng saja. Karena saya sering juri. Biasa kan ibu-ibu ini effort sekali, anaknya mau lomba lebih effort daripada gurunya. Disewakanlah baju dan sebagainya. Bukan itu yang saya nilai. Kalau fashion show silahkan. Yang saya mau nilai itu adalah nilai berceritanya apa yang disampaikan pesannya sampai atau tidak. Tetapi sebuah penghargaan kalau minimal ada simbol misalkan. Misalkan saya bikin konten, ada tokoh yang selalu saya mainkan namanya Petalolo. Petalolo itu saya bikin. Saya ini Petalolonya. Ya simbol yang saya pakaian ada cuma sarung sakbe. Tidak perlu saya harus pakai baju bodoh, baju kerajaan, enggak perlu. Maksudnya kalau konten. Kalau konten ya simbol saja. Oke lah, misalkan kita pakai jas apa dan sebagainya yang tidak, ya minimal bahasa lah. Bahasa enggak perlu kostum. Gitu loh. Berarti ada simbol aja. Simbol. Mewakilinya hanya lewat simbol ya. Ketika saya pakai yang begini ada tidak? Saya belum berbicara, ada tidak simbol Bugisku? Tapi kalau bicara mah Bugis.
sudah selesai. Jadi tidak perlu itu. Jadi bahasa, jadi itu kan visualnya. Kalaupun kita mau berniat untuk ini kalau kali toko Petalolo tadi, saya pakai sarung sabe. Saya pakai sarung sabe songkok pamiri. Nah, itu sudah cukup, itu sudah membantu untuk menghipnotis penonton bahwa mengarahkan menonton untuk itu. Oke. Nah, kemudian ini yang di awal tadi yang kakak ini tertarik sekali. Akhirnya menjadi seorang sekretaris himpunan pelestari bahasa daerah. Kita simpan dulu. Oke. Memang dari kecil memang sudah sudah suka dengan dunia kesehatan atau bagaimana? Oke. Kalau bicara kesehatan, itu saya perawat yang sebelumnya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang perawat. Oke. Saya kuliah dulu, mau kuliah jadi psikologi, tapi tidak lulus. Ya, tidak lulus. Bukan berarti rezeki, memang. Saya mau jadi kuliah di psikologi, tapi usaha saya tidak cukup menurut saya. Tidak sampai ke sana. Tidak lulus. Bingung saya mau kuliah di mana. Nah, dipanggil lah untuk Akper, Akademi Keperawatan. Oke, saya kuliah, saya duduk kuliah bilang, oh dikuliahkan begini, saya enggak mengenal dunia kesehatan, kecuali PMR, Palang Merah Remaja waktu itu, waktu masih SMA. Nah, apa ini enggak ada. Sering berjalannya waktu, yang membuat saya nyaman kuliah itu adalah organisasi di kampus. Saya membuat sebuah wadah perhimpunan organisasi di kampus, namanya Pustaka Kesenian Mahasiswa. Itu akal-akalan saya dulu membuat itu supaya saya nyaman berkuliah. Ada ininya. Ya, jadi kesenian di kesehatan itu saya kembangkan di kampus. Saya kesenian kan. Akhirnya ya alhamdulillah kemudian menjadi seorang perawat apa dan sebagainya, itu saya ikut arus yang lika-likunya saya berkesenian. Jadi kata bilang, sekarang sudah jadi pendongeng hebat, ini apa sudah jadi pendongeng. Itu ndak mudah sampai ke sana, itu ndak mudah. Kok perawat mudah ya? Kalau perawat ya ikuti saja SOP kerja selesai. Oh gitu ya. Kalau ini kesenian ndak ada SOP-nya, kita harus berpikir ini SOP. Sudah ada petanya, kita jadi perawat ada petanya selama mengikuti. Ya, tidak lepas juga daripada kreativitas, critical thinking apa dan sebagainya. Tetap ini. Tapi menjadi seorang perawat itu, dan sekarang menjadi seorang perawat, saya cinta sekali profesi saya. Meski tidak lepas dari profesi mendongeng dan sebagainya, karena saya pakai ilmu saya profesi saya sebagai perawat sangat dibantu dengan ilmu saya di kesenian. Ilmu saya di kesenian sangat terbantukan dengan ilmu saya di perawat. Ada pasienku, minimal pertanyaan pertama, halo Bu, apa kabar Bu? Orang apa Ki? Kalau orang Bugis nyaman. Kalau orang yang berbeda suku gampang lagi. Orang apa? Orang Mandar. Oh Mandar. Ada laguku Bu. Rapama Anjoro, lupa, sudah dekat milai situ. Nggak usah kan tegan gitu itu. Atau minimal bertanya, itu ada toko di Mandar dibilang ini. Bermanfaat sekali. Betul. Ini kan sesuatu kayak yang aku boleh bilang the gift yang tidak semua orang punya. Betul sekali. Cuma yang lucunya adalah ketika saya bergaul sama teman-teman kesenian lama, betul, korang kesehatan, kok nakes? Iya nakes. Di nakes, teman-teman nakes, ku pendongeng pale. Pendongeng pale. Jadi begitu. Itulah, saya pikir itu anugerah yang paling saya syukuri. Ya. Nah, kemudian bagaimana sehingga akhirnya terpilih sebagai sekretaris himpunan pelestari bahasa daerah Sulawesi Selatan? Ini Kak Nojeng. Jadi awalnya begini, saya diundang di so far ya. Saya diundang di sebuah waktu itu Covid, dipanggil lah karena saya mungkin di antara 3 orang ini enggak apa-apa sebut namanya. Kak Nojeng selaku ketua. Halo Kak Nojeng, siapa tahu gini ya, siapa tahu mungkin kemudian wakil ketua saya Kak Damar Imanaku yang kemarin minggu lalu. Itu wakil ketua saya. Ini kalau 3 orang ketemu nih seperti apa? Suatu ketika dipanggillah kami untuk mengisi sebuah acara. Kak Nojeng ini panggil itu, kesini. Oh sama ada Kak Hasim. Langsung dibikin pertunjukan. Oke, saya ambil bagianku. Saya sebagai orang kesehatan sekaligus pendongeng. Dijahitlah menjadi sebuah pertunjukan.
Jadi di sebuah pertunjukan itu dan sebagainya. Jadi jadilah mungkin APBD. Terus ya setelah itu panjang saya mungkin lupa Kak Nojen langsung mau tidak jadi sekretaris ya. Saya mau aja mungkin bukan organisasi apa begini ini. Ternyata organisasi isinya semua ya Allah doktor, profesor. Di dalamnya. Sakitlah kepalaku saya sekretaris, saya perawat Kak Nojeng. Bukan itu intinya, kau adalah penutur bahasa Bugis. Kau adalah penutur, bukan itu nih. Secara akademisi, wah malu saya ini. Di dalam itu organisasi orang-orang hebat Kak. Atas ya. Kak Nojeng saja doktor, belum lagi ini saya Mulyadi AMD sekretaris. Wah, ini minder saya baru dibawa dokter-dokter. Tapi dimotivasi bilang, oke Kak, kita sepakat saya belajar. Tolong bimbing saya untuk bisa ada di sini. Oke lah, yang jelas kau adalah penutur yang dianggap bisa melestarikan bahasa daerah. Lewat perhimpunan ini, ayo kita lestarikan. Sejak saat itu, pasien saya selalu saya edukasi untuk tetap bertahan pada bahasa daerahnya. Kalau ada pasienku saya tahu orang Bugis tidak tahu bahasa Bugis biasa. Kalian ini termasuk orang-orang yang tidak melestarikan bahasa sendiri. Sejak saat itu, sejak didikannya Kak Nojeng ketua saya, Idi Damar, kemudian ternyata baru saya sadar ternyata bahasa daerah itu luar biasa ya. Oke, mantap ya. Iya. Kemanapun kita pergi, bahasa itu ya. Oh, iya tahu. Orang Bugis. itu identitas Kak. Identitas yang tidak akan pernah lepas. Kecuali dilepaskan oleh orang-orang kurang ajar. Oke, berarti apa namanya? Kalau gitu mimpi terbesar atau mungkin ada program yang akan dijalani ke depan ini bersama perhimpunannya? Ya alhamdulillah kalau perhimpunan sekarang kan berkolaborasi dengan Balai Bahasa buat ensiklopedia. Balai Bahasa yang ini ya di Sulawesi Selatan. Alauddin ya. Luar biasa sangat perhatian dengan kami. Masya Allah, luar biasa perhatiannya sangat luar biasa. Salah satu membantu kita menjadi kolaborasi membuat sebuah ensiklopedia kuliner. Jadi di situ mau tanya-tanya kuliner rasanya. Saat ini kamus digital sedang berjalan dan itu tetap didampingi dengan Balai Bahasa karena beliau yang mereka lah yang menjadi kurator juga. Menjadi kurator. Ini yang sesuai dengan perkembangan ini dan sebagainya. Ini warningnya. Jadi kita butuh mereka dan alhamdulillah aja bukan merasa dibutuhkan, mereka juga butuh kami. Kita wadah di dalam sini. Jadi saya bahasa Bugisku tidak terlalu klasik. Tapi saya punya beberapa orang yang alhamdulillah masih kutempati bertanya. Saya telepon Ambo, apalagi kalau begini-begini ya gitu loh. Berarti Ambo itu bahasa Bugis ya? Ambo itu ayah. Ayah. Jadi saya panggil bapak saya itu Ambo. Jadi banyak sebenarnya kalau di Bugis ada peta, amboku, taku. Berarti kaya sebenarnya ya? Luar biasa. Bahasa Bugis itu Kak. Maksudnya kita bahasa Bugis. Saya karena saya tidak tahu bahasa Makassar. Paham. Bahasa Bugis itu tidak langsung misalkan begini, saya ajak Ki makan. Anda adalah seorang tamu dan saya adalah pemilik. Anda datang ke rumah saya, kebetulan mau menyajikan makanan, dipanggil untuk makan. Kalau secara bahasa, ayo silahkan masuk Pak makan, diajak makan kan, mari gitu. Kalau bahasa Bugis bahasanya satu kata, letek Ki. Cuma itu. Letek itu kalau diartikan secara bahasa artinya pindah Ki. Artinya silahkan pindah. Pindah ke? Tapi kan tidak ada penjelasan bahwa pindah Ki ke tempat makan, tidak ada kan? Letek Ki di tempat makan, misal letek Ki di meja makan kan tidak ada. Coba bilang letek Ki. Satu kata itu maknanya sangat sopan sekali. Dibanding lo kau memang letek kau memang kalau letek Ki halus ya. Halus dan tidak bergantung pada satu kata. Satu kata tapi dia sudah luar biasa hasilnya. Ini masih bisa ditambah waktunya. Kak, ini kan cerita rakyat bukan sekedar cerita. Boleh deh closing statementnya, silakan. Cerita rakyat bukan sekedar cerita, cerita rakyat itu seperti air mengalir dan hidup dan dibutuhkan di mana saja. Di mana saja dia sangat fleksibel, dia bisa berada di dimensi manapun.
baik itu di media sosial, di sosial secara hidup seperti ini langsung, itu cerita rakyat itu akan menjadi sebuah pesan. Dia akan menjadi sebuah pesan bila dipertunjukkan, dia akan menjadi sebuah pesan bila dibacakan, akan menjadi sebuah pesan jika dituliskan. Jadi cerita rakyat itu adalah identitas yang sangat kuat untuk sebuah daerah. Cerita rakyat itu adalah nostalgia, cerita rakyat itu yang membuat kita untuk sedikit kembali ke belakang. Cerita rakyat itu adalah bukti bahwa bumi itu luas, bumi itu ada, bumi itu kehidupan itu sangat luar biasa. Cerita rakyat itu adalah roh bagi bersosial. Dia bisa masuk ke dunia politik, dia bisa masuk di agama, masuk di bagaimana semua sektor dia masuki. Dia seperti air, bahkan bisa seperti angin. Kakak Mulyadi, terima kasih ya, sahabat budaya selaku Sekretaris Himpunan Pelestari Bahasa Daerah Sulsel. Sukses untuk sama-sama. semua yang dilakukan, karir keluarga. Amin. Salam hangat buat keluarga juga ya. Iya, itu ada lagi menunggu. salam Baru balik, satu ya, insyaallah. Iya. satu atau dua? Satu Baru satu. anak, satu istri. Sukses selalu. Terima kasih banyak ya. Nanti kapan-kapan kita undang lagi dengan cerita-cerita Insyaallah, yang lain ya, Kak. dengan Oke. topik yang lain. Dengan senang Oke, hati, Kak. sahabat budaya, ini kalau kita cerita sepanjang hari kayaknya tidak akan bosan ya, karena beliau ini sosok yang sangat aku bilang kocak, tapi maksudnya sangat menginspirasi kita semua. Terima kasih sekali. Iya, aku juga tadi sudah ikuti Facebooknya. Nanti tolong di ini ya. Oke. Pengen lihat konten-kontennya. Iya, sahabat budaya, Richard Werner pamit, Om Imam juga, Kakak Mulyadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Suara